rajanya orang Arab itu dari Tiongkok nggak ada. Rajanya Cina dari Cina, rajanya Arab dari Arab, rajanya Eropa ya orang Arab. Tapi kalau pemimpin Nusantara dari tanah Nusantara seperti di Cina ya Kim Jong. Tapi kalau nafsunya itu sampai dia masuk ke akar, bahkan anak kecil di wilayah tersebut sampai terframing kelompok-kelompok anti toleransi, radikalisme, biasanya dihabisi. Tapi bukan kita, ya alam. Karena minta kepada alam daripada ini menjadi sumber dari segala sumber kehancuran kepada tatanan bangsa, selesaikan. Tanah ini loh, tercemar ini dengan idiom asing, dengan budaya asing, dengan leluhurnya, dengan Aji Saka sudah ditinggal. Sabto Palon mengatakan dia akan kembali. Bukan kembali apanya, semua kembali. Mineral keluar kembali, teknologi keluar dari kita. Rahayu ja? Rayu. Pripun kabare? Saya. Ini kan mau mendekati masa pilpres ini, Ja. Ya, oke. Tapi kita ini kan orang-orang kecil ini, Ja. Orang kecil tidak paham tentang politik dan tidak mengurusin politik sebetulnya. Iya. Tapi kita ingin tahu, Ja, bagaimana konsep spiritual dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap pemilihan calon presiden. Apakah nilai-nilai spiritual memainkan peran dalam penilaian terhadap integritas dan kepemimpinan calon? Ya. Baik, terima kasih Rayu Sagung Dumadi. Pandangan spiritual di dalam berbangsa dan bernegara itu wajib mendorong, mendukung upaya pemerintah, tidak malah menolak, ya, atau melakukan sebuah dikatakan mendesak kepada pemerintah untuk melakukan sebuah gerakan destruktif. Tidak boleh. Spiritual itu harus mampu menjaga ruang damai, menjaga keselarasan bangsa. Dan seorang spiritual harus betul-betul, ini kalau spiritual yang benar-benar ya, harus paham bahwa tatanan kebangsaan ini harus berjalan terus selaras dengan ketetapan dari petunjuk dari Gusti itu sendiri. Nah, kesadaran seorang spiritual untuk mendorong agar pemilihan ini berjalan dengan baik, maka yang pertama harus dilakukan sama-sama ikut menjaga bagaimana tidak terjadinya pertumpahan darah. Yang kedua, tidak terjadinya chaos politik. Yang ketiga, menjaga bagaimana ritme demokrasi ini betul dijunjung, bagaimana menjadi negara yang bersih. Bukan hanya sekedar kontestasi politik itu memilih presiden. Indonesia ini di dalam ruang demokrasi menjadi salah satu standar ukur dari keberhasilan negara-negara di dunia. Bahwa contoh yang sekarang, program yang dilaksanakan oleh Romo Presiden Jokowi, termasuk kebijakan hilirisasi, pembangunan IKN, pembuatan tol, ini kan tidak dalam rangka hanya untuk kemauan pencitraan, tapi ini adalah tanggung jawab membangun konstruksi bangsa ini agar sama-sama maju. Contoh begini, saya keliling di Asia,
Malaysia, di Thailand, di Jepang. Standar untuk menjadi negara yang menginternasional, sarana dan prasarana infrastruktur jalan itu harus terpenuhi sekitar 60-70%. Sehingga akses untuk ke Kalimantan, ke Papua, ini menjadi wajib. Menjadi wajib. Sumber ekonomi yang dari Papua bisa sampai ke Surabaya, dari Surabaya sampai ke Papua, dari Surabaya ke Kalimantan, ini harus terakses. Jadi tidak ada yang namanya disparitas. Jadi kunci dari kontestasi pemilihan presiden ini sebenarnya mencari sosok pemimpin yang baik, juru damai, juru pembangunan, bukan hanya sekedar pintar untuk menyampaikan pokok pandangan pikirannya, tapi dia bertanggung jawab secara komprehensif terhadap masa depan anak bangsa. Tuh. Ini tujuan seorang spiritualis, bahwa spiritualis itu harus memandang bagaimana anak cucu ini ketika dipimpin oleh sosok yang baik, ini terjadi kebaikan secara holistik, secara komprehensif. Tidak hanya sekedar memilih lalu menciptakan pertengkaran antar kelompok, hanya ada framing tuding-menuding membawa agama dan keyakinan kepada ruang publik. Ini salah. Salah besar. Maka seorang spiritual itu harus mampu mendirect. Contoh bahwa 2004 ketika kepemimpinan Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sudah diberitahukan tentang bencana tsunami. Tsunami ini pertanda sebenarnya. Sampai sekarang berapa besarannya bencana mulai dari Sukabumi, dari Sulawesi, dari Lombok, gempa, hampir Laut Selatan. Maka seperti komunitas atau kelompok spiritual yang kita direct ini harus betul-betul menjaga. Jangan nanti chaosnya karena nafsu dari kelompok-kelompok masyarakat ini, alam juga berkehendak yang lain. Karena belum tentu kehendak dari keinginan manusia kalau dia tidak sesuai dengan konstruksi keinginan capaian-capaian leluhur, bumi bergerak, dia akan makan manusia. Siapa yang bisa mencari sekian ratus orang yang tenggelam di Sulawesi, waktu di pinggir laut itu, lalu juga ada di Sukabumi, nah kita nggak selesai-selesai. Itu karena apa? Effort, nafsu, keinginan manusia untuk berkuasa meninggalkan akar tadi. Akar itu adalah capaian bagaimana anak cucu kita tetap. Nah, salah satunya spiritual itu harus mampu ikut terlibat dalam mendamaikan suasana. Jangan malah mendoakan atau mengikuti untuk merusak semua tatanan. Itu salah satu pesan ya yang harus dilakukan oleh seorang spiritualis. Kadang-kadang sampai spiritualis menjauh dari ruang itu hanya untuk mendoakan. Karena alam ini ketika sana membuat kekisuran, biasanya para spiritualis berdoa. Yang kisur berapa? 5.000 bencana. Jadi tidak sekonyong-konyong, alam ini tidak ada penanggung jawab, ada penanggung jawab. Walaupun sekarang di zaman seperti ini yang namanya panumbalan atau kunci bumi penanggung jawab masih ada. Tapi kalau nafsunya itu sampai dia masuk ke akar, bahkan anak kecil di wilayah tersebut sampai terframing kelompok-kelompok anti toleransi, radikalisme, biasanya dihabisi. Tapi bukan kita, ya alam. Karena minta kepada alam daripada ini menjadi sumber dari segala sumber kehancuran kepada tatanan bangsa, selesaikan. Dalam konteks pemilihan calon presiden, apakah ada kriteria atau nilai-nilai spiritual tertentu yang dianggap penting? Bagaimana pandangan spiritual dapat membantu memilih calon yang mewakili nilai-nilai moral dan sosial? Ya, Nusantara ini, coba kita lihat negara ya, presiden negara Cina bukan dari Eropa. Sekarang Kim Jong Un itu orang Afrika apa orang Cina? Nah iya. Kalau kita belajar dari negara-negara itu, bahwa sebenarnya yang harus menjadi presiden dari negara Nusantara ya harus seperti Cina, seperti Arab. Maka tidak ada rajanya orang Arab itu dari Tiongkok, nggak ada. Rajanya Cina dari Cina, rajanya Arab dari Arab, rajanya Eropa ya orang Eropa. Tapi kalau pemimpin Nusantara dari tanah Nusantara seperti di Cina ya Kim Jong Un, Korea Utara ya dari Korea Utara, tidak mungkin impor dari Arab.
Ini harus dipelajari. Simbol saya ini harus dipahami. Simbol saya itu maksudnya saya menjelaskan ini sudah simbolik sekali sebenarnya. Simbolik sekali harus dipahami. Jadi saya mencontohkan di Cina ya tetap orang Cina. Kalau Nusantara ya harus Nusantara. Original nggak bisa. Kalau tidak original dan campuran akan terjadi mara bahaya. Itu untuk kriteria, Cak ya. Ya. Untuk yang sifatnya atau sikapnya seperti apa? Ya, kalau sifat dan sikap ya kalau sudah bangsa Nusantara dia tanggung jawab darahnya dari Nusantara, dagingnya dari Nusantara, sifatnya harus Nusantara. Nggak mungkin dia akan dikunci oleh alam itu sendiri. Karena hukuman ini tidak akan berlaku hanya pada saat itu, tapi untuk selamanya. Oke, Cak. Itu sifatnya. Kalau sudah Jawa, welas asih, neriman, ngalah. Ya ini seperti Romo Jokowi, neriman, ngalah, welas asih, diem. Dia lebih memikirkan masa depan anaknya. Maksudnya anaknya itu anak Indonesia dari Sabang sampai Papua, dari Aceh sampai Papua. Gitu. Ini memikirkan itu, gak memikirkan dirinya. Selesai. Bagaimana pemahaman konsep spiritual mempengaruhi pandangan tentang keadilan sosial dan distribusi kekayaan dalam konteks politik. Intinya yang masalahnya seperti ini, Cak. Sekarang kan terjadi maraknya tentang antara pro dan kontra tentang IKN. Terus banyak yang salah kaprah mengenai itu, dan untuk infrastruktur banyak juga ada yang istilahnya pro dan kontra mengenai meneruskan pekerjaan presiden atau diganti dengan yang baru, dengan tugas yang baru. Itu menurut Cak Taufik seperti apa? Kita maknai IKN itu tempatnya paman-paman kita orang apa? Orang Dayak kan? Iya. Paman. Kalau saya sebagai ini paman. Apa persoalannya? Ya itu tadi, balik kepada tadi yang sampaikan. Sampai kita itu mendekatkan hubungan kita kepada leluhur. Itu karena sudah terlalu lama meninggalkan leluhur. Itu sebenarnya simbol. Simbol juga yang disampaikan oleh Presiden Romo Joko Widodo. Kamu sudah meninggalkan akar dari kebudayaanmu sendiri. Orang-orang di tanah Nusantara yang di Jawa sendiri, yang Jawa di sebelah barat itu, dia tidak patuh kok kepada saudara saya Baduy. Ini saudara saya semua itu. Iya. Paman-paman saya semua ini pasukan Siliwangi ada di Baduy Dalam, Baduy. Iya. Kepada mereka saja sudah jahat. Yang di Jawa sendiri sering banyak yang ngebom. Yang di Jawi Wetan aja sudah banyak teroris. Dibawa ke sana itu kan iku loh, balik olah kepada Nusantara yang sebenarnya. Nusantara ini ada nur. So iku sifatnya Allah. Nusan, ada nur lagi. Ada cahaya dari luar dan cahaya dari dalam. Toh ta'atono marang Tuhanmu. Roh roso kang sampurno. Berarti kita itu kalau tidak kembali kepada sifat-sifat Tuhan, buktinya banyak beradu argumen tentang agama, tapi Tuhan dibuang. Apalagi leluhurnya. Ini sebenarnya yang disimbolkan. Bahkan saudara-saudara saya pasukan merah sudah ngomong, saya pasang badan, darah air mata pun akan saya korbankan ketika ini perintah. Berarti kan bukan persoalan hanya sekedar memindahkan, kembali ke akar, kepada pasir. Di sana kan di mana tempatnya? Iya, Di KN ini apa? Ya Datuk Pasir. Iya. Datuk Pasir ya paman saya, masuk mandau Datuk Pasir tak tunjukin. Ini mas mandaunya. Iya, berarti IKN itu apakah memang kan karena ibu kota yang istilahnya selama ini kan ada di Pulau Jawa. Ya. Nah, dipindah ke Kalimantan itu apakah ada dampak atau apa memang seharusnya seperti itu? Kalau tidak kembali kepada akar, ini sampai kepada saudara saya loh, paman saya di sana di Kalimantan itu sampai ke Pasir, Datuk Basir, Datuk Butai, Mbah Bujang, ada di sana semuanya. Penanggung jawab itu sampai dibawa ke sana. Berarti apa ini sebenarnya? Karena di tanah Jawa ini sudah kotor. Tanah Jawa sudah kotor aja. Tanah Jawanya, bukan buminya. Ya harus paham dulu tanahnya ini loh. Jadi badan ini sudah kotor. Kalau buminya ya mau kotor ya dibersihin, disapu. Enggak, tanah ini loh tercemar ini dengan idiom asing,
dengan budaya asing, dengan leluhurnya, dengan Aji Saka sudah ditinggal. Maka sampai minta pertolongan dari Datuk Butai, Bah Bujang, Oke. Datuk Pasir. Sampai ngene tulungan iki wis mulai bahasane iki bangsane kene iki. Loh kenapa sih? Saya pikir, Pak, Iya. saudara saya Kalimantan nggak pernah pakai baju kok putih. Yang sini meskipun pakai baju ya seireng keling-keling ya, kotornya itu. Berarti saudara saya itu tidak pernah tercemar dong. Hatinya bersih, badannya bersih, pikirannya bersih, pakai baju sedikit tetap putih. Ini kan semua kuasa. Walaupun saya simbolkan putih begini, yang datang ke sini kotor semua. Ya saya ya katutan podo ae. Ya gitu. Makanya saya memikirkan bahwa ini ada makna yang dalam, tidak one framing, bisa multi framing, bukan one core, multi core. Artinya ada semua banyak pesan-pesan atau nilai-nilai yang sebenarnya harus kita itu belajar. Ketika kembali ke sana itu bukan di Kutai Kartanegara. Ini sudah merepet ke Datuk Pasir. Sampai ke sana loh. Ada dampaknya enggak, Cak? Kalau misalkan setelah nanti ibu kota sudah pindah, apakah Pulau Jawa akan seperti gimana atau gimana? Ya enggak. Ini kan sebenarnya sama dengan ketika sudah seperti sana, ini nanti seperti apa? Ya saya tadi sampaikan, tidak semua akan saya sampaikan. Iya. Karena ini ekosistem itu berjalan secara sistematis. Oke, Cak. Kalau saya DCI walaupun tahu, Iya. nanti alam tidak terjadi apa-apa. Iya. Katanya Gusti iki ojo mbok critakno kabeh sing nang kono, engko nang kene iki macet. Hanya sebagian tadi saya omongkan rahasia di titik ini. Kalau ini saya bongkar semua kan macet. Iya, iya. Akhirnya ngomong, wah ngerti ngene wis gak usah anu kan kayak gitu Iya, akhirnya. iya. Jadi ekosistem nggak jalan. Calon pemimpin bangsa kita itu harus punya sifat standar seperti apa secara spiritual dari segi ilmu dan segala macamnya. Ya kalau sifat kebaikan itu sendiri kan ciptaan Allah itu sendiri. Ya itu pasti harus baik. itu Iya, ya. artinya mengenal pada sifat dari kemuliaan dari Gusti itu sudah automatically Itu harus bahwa mendarmakan hidupnya, nyawa, darah dan air mata untuk bangsanya itu berarti tingkat kepasrahan yang sesungguhnya. Bukan nanti orang kita lihat aja lah seberapa besar si orang itu menyimpan banyak kekayaan, toh kekayaan yang banyak nggak dibawa kemana-mana. Betul. Sudah mati udah selesai. Betul. Kita lah banyak pengusaha yang kemarin punya pabrik rokok setelah mati ya koran karet, punya banyak hotel gini mati aja pakai selang ya nggak mati nanti juga dibogok sama anak-anaknya. Nah, Iya. disitulah Nusantara ini penuh dengan hukuman. Siapa yang merusak tatanan Nusantara, hidupnya hanya sementara, tapi hukuman untuk selamanya kepada anak turunnya. Itu yang harus dipelajari. Sampai kita harus kembali ke IKN ini karena persoalan itu tadi, simbolisasi bahwa kita sudah mendirect orang yang sudah bukan punya ketetapan, tapi dipaksakan. Nanti akan ada hukuman. Tapi kita sudah tahu ya sudah, kita pasrahkan saja, kita nggak ikut-ikut kepada ruang hukuman, kita ruang kebaikan saja. Kesan-pesan Cak Taufik memberikan saran kepada Mas Bro dan Mbak Sis ini Iya. untuk menjalani pesta demokrasi atau pemilihan presiden nantinya. Saran dari Cak Taufik sendiri bagaimana? Kalau yang tua-tua sudah paham ya. Ya, untuk ya. anak muda. Anak muda itu milenial itu kan bonus demografi. Bonus demografi itu adalah hitungan bahwa anak muda nanti ke depan dari keluarga isinya 4 itu 3 sudah masuk kepada jenjang tenaga kerja siap kerja. Nah, kalau mereka nanti memilih pemimpin yang tidak representasi dengan petunjuk di dunia, kita harus belajar dari dunia. Jadi saya katakan, Cina aja pemimpinnya Cina tidak akan pernah. Nah, kalau milenial itu terpapar dengan framing dari agama dari media sosial, lalu tidak kembali kepada framing Nusantara, itu nanti akan berbahaya. Mereka akan rugi untuk sekian banyak. Karena apa? 2045 itu adalah tahun emas. Kemerdekaan kita ke-100. Itu adalah di mana bonus demografi itu akan juga menjanjikan semua suprastruktur dan infrastruktur itu sudah terlaksana dengan baik. Dan dunia akan mengalami krisis global.
yaitu krisis mineral. Semua sumber mineral dunia itu akan tergantung di Nusantara. Wow. Salah satunya kebijakan hilirisasi ini salah satu bagaimana ketergantungan dunia kepada Indonesia ini akan terjadi. Karena 500 tahun sudah dipastikan saat ini sudah 1478, 543 tahun sudah selesai. Makanya ini sudah bergerak. Ya mari kita dukung upaya pemerintah untuk terciptanya demokrasi damai, aman. Oke, Cak. Kita sama-sama mendorong tidak terprovokasi dengan argumen-argumen media yang memprovokasi terhadap bangsa kita. Betul, ya. Lalu kita jagalah bahwa demokrasi ini kan hanya mencari pemimpin yang baik untuk masa depan anak cucu kita. Jangan sampai hanya karena pesta pemilihan presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan DPR lalu mengorbankan anak cucu. Karena apa? Hukuman terberat adalah orang yang ingkar, karena sudah mulai sebelum-sebelumnya, mulai zaman-zaman kolonial itu sampai sekarang pun ada yang itu ahli sejarah mengatakan orang di dunia masih iri terhadap Nusantara. Dan sampai kapanpun memang kita sudah punya ketetapan 500 tahun itu Sabto Palon mengatakan dia akan kembali. Bukan kembali apanya, semua kembali, mineral keluar kembali, teknologi keluar kembali dari kita. Maka jangan sampai tercemar demokrasi pemilihan presiden ini. Belajarlah dari negara-negara asing, pilihlah pemimpin yang asli Nusantara, karena Cina pemimpinnya tetap orang Cina, Arab pemimpinnya orang Arab. Coba jangan pernah sampai mengambil orang asing untuk memimpin Nusantara, karena hukumannya secara spiritual akan menjadi bencana bagi kebangsaan dan kenegaraan kita ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Cak. Terima kasih. Rahayu, Rahayu. Nah, ayo. Rahayu, Rahayu Segung.